koalisi yang ada sekarang itu koalisi per periode, bukan koalisi kontinu sepanjang tidak seperti di Malaysia misalnya ya. Koalisi itu sepanjang zaman selama dia berkoalisi. Kalau kita koalisinya per periode. Koalisi yang ada sekarang koalisi 5 tahun. Umum kan ada ya yang begitu. Seolah-olah Nasdem di framing salah, tidak etis, tidak menghormati fatsun dan segala macam. Padahal tidak ada. Yaitu mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, calon presiden kemudian menjadi presiden dan mendukung semua programnya berkaitan dengan visi misinya pada waktu dia menjadi calon presiden gitu. Itu adalah kewajiban daripada partai untuk mendukung itu. Nah, sesudah 2024 untuk 2029 itu lain lagi, nggak ada lagi hubungannya dengan koalisi yang ada. Karena kata Bang Nurdin Halid tadi, kita koalisi 5 tahunan per periode. Untuk periode berikutnya kan nggak mungkin dadakan. Harus kita persiapkan sejak dini dan pilihan koalisi kita itu siapa, gitu kan? Itu kan tergantung kita. Konstitusi kita mengatakan bahwa kita tidak mengenal namanya oposisi. Nah, Golkar juga sering juga biasa menyampaikan kritik konstruktif, ya, bukan kritik yang tidak konstruktif. Kritik konstruktif penting bagi. Selain untuk menurunkan ketegangan, selain untuk edukasi politik. Meskipun kita beda pilihan, gak usah bermusuhan, dan semuanya kan satu tujuannya untuk Indonesia. Kritik itu ada, bukan tidak ada. Pak Erlangga juga sering ketemu presiden, biasa ketemu presiden menyampaikan sarang-sarang beliau apa dan sebagainya. Itu hal yang biasa, tapi tidak di publik. Nah, itu etikanya. Nah, itu etika koalisi. Ada yang harus di publik, ada yang tidak. Gitu. Jadi ini kunci. Satu, tahap pertama itu memang ta'aruf, saling mengenal. Mengenal pikiran, mengenal pilihan. Yang kedua, dengan saling mengenal maka dia memahami. Dengan saling memahami maka nanti akan saling menolong. Dengan saling menolong karena kepentingannya sama untuk kepentingan bangsa, maka ujungnya adalah kemajuan Indonesia. Usung Anies Capres tak langgar etika koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan keputusan Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusung sebagai calon presiden 2024 tidak melanggar etika politik koalisi pemerintahan. Nurdin lantas memberikan contoh langsung dari pengalaman Golkar yang menetapkan Ketum Airlangga Hartarto sebagai capres. Golkar dan Nasdem sama-sama berada di koalisi Presiden Joko Widodo. Etika mana yang dilanggar? Partai Golkar misalnya dalam Munas 2019 sudah menetapkan Pak Airlangga sebagai calon presiden. Apakah kita komunikasi kepada koalisi dan presiden? Tidak, kata Nurdin seperti dilansir CNN Indonesia. Selain Golkar, Nurdin juga memberikan contoh Partai Gerindra yang menetapkan Ketum Prabowo Subianto sebagai capres. Menurutnya, yang tidak beretika adalah menteri yang tidak mundur setelah ditetapkan sebagai capres. Yang tidak beretika kalau menterinya sudah resmi jadi capres tapi tidak mundur. Kalau Pak Airlangga sudah resmi, saya akan sarankan beliau mundur. Sebagai pengurus Golkar, Nurdin mengaku ingin Airlangga fokus dengan persiapan kontestasi Pilpres 2024 dan tak lagi membebani pikiran dengan tugas negara. Kalau Pak Airlangga sudah resmi capres sebaiknya mundur supaya konsentrasi sebagai capres untuk menang. Jangan terpecah pikirannya beliau di pemerintahan. Lebih lanjut, Nurdin mengatakan partai koalisi pemerintahan wajib mendukung program Jokowi. Namun menurutnya, partai koalisi tak masalah jika mendukung sosok tertentu jelang Pilpres 2024. Jadi kalau konteksnya untuk mendukung semua program visi misi Pak Jokowi itu adalah kewajiban daripada semua koalisi untuk mendukung pemerintahan. Tapi saat berbicara dalam konteks politik dalam persiapan untuk 2024 itu tidak ada hal etika yang dilanggar. Nurdin pun mengingatkan tugas parpol adalah mencari calon presiden yang dianggap bisa memimpin bangsa. Menurutnya, parpol pun harus membentuk koalisi untuk memenuhi presidensial threshold untuk mengusung capres. Karena ada presidensial threshold, maka harus ada koalisi. Tapi ketika sudah masuk koalisi, kewajiban partai itu mendukung visi misi presiden, ujar Nurdin.
Nasdem telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Partai besutan Surya Paloh itu tengah membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS. Mereka menamainya Koalisi Perubahan. Di tengah rencana ini, relasi Surya Paloh dan Jokowi dikabarkan renggang sampai akhirnya Jokowi memanggil Paloh ke istana beberapa hari lalu. Usai pertemuan itu, Paloh bertandang ke markas Golkar. Paloh dan elit Nasdem bertemu dengan Airlangga dan jajaran pengurus Partai Beringin. Mereka tak menutup kemungkinan koalisi. Golkar sendiri sudah membentuk koalisi bersama PAN dan P3 dari jauh-jauh hari. Namun hingga kini, koalisi ketiga parpol itu belum mengumumkan pasangan capres dan cawapres yang bakal diusungnya.